Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, nuwasilu fi qiraati sahihil Bukhari. Yumkinu wahidun minkum tusa'idu fi qiraati hadzal kitab. Naam. Fi bidayatil hadis samaniyatu wa arba'un. Naam, falyatafaddal. Naam, samaniya wa arba'un. Oh, samaniya. La. Tis'atu arba'un. أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاقى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاقى فلان وفلان وارجع وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. نعم، ترجم لنا min bidayatis sahabah. Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, Ba'da bin Samit akhbarahu, mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu malam untuk mengabarkan tentang kepastian turunnya Lailatul Qadar. Nah, fatalaha rajulani, lantas ada dua orang pemuda yang saling bertengkar. Minal muslimin, berarti dia sahabat. Faqala inni kharajtu, sungguhnya aku ingin keluar dari rumah, liukhbirakum bilailatil qadar, untuk mengabarkan tentang Lailatul Qadar, tentang malam Lailatul Qadar. Wa innahu, dan sesungguhnya dia fulan, talaha fulanun wa fulan, saling bertengkar. Farufiat, lalu tanggal turunnya Lailatul Qadar atau malam itu terangkat, hilang ilmunya. Wa asa ayyakuna khairal lakum, semoga itu baik bagi kalian. Iltamisuha fis 7 wa 9 wal 5, maka carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil 27, 25 dan 29. Hadis ini Imam Bukhari mendatangkan masih dalam kaitannya dengan bab khauful mu'min min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Perbuatan dua sahabat ini adalah mungkar, perbuatan yang mungkar, yaitu apa? Bertengkar satu sama lain, yang menyebabkan ilmu tentang Lailatul Qadar itu terangkat. Lantas apa kaitannya dengan Kitabul Iman? Kaitannya adalah seseorang melakukan dosa itu tidak mengeluarkan dia dari apa? Dari Islam. Di antara para sahabat pun keimanan mereka tafadul, bertingkat-tingkat. Di antara para sahabat pun ada yang melakukan kesalahan sebagaimana layaknya manusia yang lain.
Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan Kitabul Iman. Adapun penjelasan tentang Lailatul Qadar, laisa fi mahallihi, bukan di sini tempatnya, nanti akan ada tempatnya di Kitabus Siyam. Nah, istamir. باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم وجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم ببسط عبد القيس من الإيمان. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan iman, Islam, ihsan dan pengetahuan darinya hari kiamat. Serta penjelasan beliau Alaihissalatu Wassalam tentang itu. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ja'a Jibril Alaihissalam, Jibril datang kepada kalian, Jibril Alaihissalam datang kepada kalian untuk mengajari perkara agama kalian. Maka Rasulullah SAW menjadikan Jibril itu adalah agama. Domiruhu yarji ilal Jibril. Dia menjadikan hal itu seluruhnya. Jibril menjadikan semuanya itu dengan sebutan sebagai agama. Dan apa yang telah dijelaskan Nabi Alaihissalatu Wassalam kepada utusan Abdul Qais. Nah, itu merupakan bagian dari iman. Serta firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka agama itu tidak akan diterima. Nah, mustamir. Al-Hadithul Khamsun. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان بخمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عنده علم الساعة. ثم أدبر فقال: ردوه. فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. Nah, hadis Jibril alaihi salam yang sangat panjang sekali. Imam Bukhari mendatangkan hadis Jibril sebagai bab, yang mana hadis Jibril ma'rufun, dikenal dengan Ummul Ahadis, induknya seluruh hadis-hadis. Sebagaimana Al-Fatihah itu apa? Ummul Quran. Kenapa dikatakan hadis Jibril Ummul Ahadis? Karena seluruh pembahasan-pembahasan yang lain itu mujmalnya disebutkan dalam hadis Jibril. Disebutkan dalam hadis Jibril, yang mana Jibril datang bertanya seakan-akan dia tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu tujuannya untuk mengajarkan kepada sahabat yang lain. Nah, dalam riwayat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, akan tetapi Imam Nawawi rahimahullah menjadikan hadis ini muttafaqun alaih. Padahal hadis ini dia tidak muttafaqun alaih. Jadi Jibril
disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab, dia datang ketika Rasulullah bersama para sahabatnya membuat majlis, kemudian datang dalam keadaan berpakaian putih, rambutnya yang sangat hitam, tidak terlihat asar bekas safar dari dirinya. Maka sahabat kebingungan, siapa ini? Kalau sekiranya dia penduduk Madinah, maka kami pasti mengenalnya. Kalau sekiranya dia orang asing yang melakukan perjalanan datang ke Madinah, pastilah dia ada asar perjalanan padanya. Maka kata Umar bin Khattab, falabistu maliyan. Aku sampai beberapa hari kebingungan tentang orang tersebut yang bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang hal itu. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Tingkatan yang pertama seseorang itu adalah Islam. Tingkatan berikutnya yang paling tinggi dari Islam adalah iman. Kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Seorang yang muhsin, maka dia pastilah muslim, pastilah dia mukmin. Tapi yang muslim belum tentu dia mukmin, belum tentu dia muhsin. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arabiyu Badui datang kepada Rasulullah mengatakan amanah, kami beriman. Maka Allah membantah perkataannya itu dengan kalian belum beriman, baru tahap Islam. Apakah itu dibedakan? Maka sering kita menjelaskan tentang hal ini, bahwasanya Islam dan iman adalah kalimat idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila dia berkumpul, maka maknanya berbeda. Apabila dia terpisah, maka maknanya sama. Kalau dia disebutkan Islam tapi tidak disebutkan juga iman dalam satu hadis, maka Islam meliputi iman. Sebagaimana hadis-hadis yang telah berlalu. Maka di sini Rasulullah menjelaskan tentang Islam adalah amalan zahir, sementara iman adalah amalan batin. Ja'a Jibril alaihi salam yu'allimukum dinakum. Jadi Jibril datang kepada kalian mengajari kalian perkara agama, menunjukkan bahwa syariat Islam itu mujmalnya disebutkan dalam hadis Jibril yang meliputi amalan batin wa amalan zahir. Jadi syariat Islam hanya dua ini saja, imma dia amalan zahir, imma dia amalan batin. Enggak ada yang tengah-tengahnya. Siapa yang bisa menyebutkan amalan batin? Rasa takut, apalagi niat, cinta, tawakal, kemudian roja, berharap, dan banyak lagi amalan-amalan amalan-amalan batin, ikhlas dan seterusnya. Kemudian amalan zahir, salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa iman itu qaulun wa amal. Ya, iman itu adalah qaulun wa amal. Tidak bisa terpisahkan ini. Qaulun wa amal. Qaulun bil lisan wa qaulun bil qalbi. Faja'ala dzalika kullahu dina. Lalu dia, Jibril, menjadikan hal itu, apa yang ditanyakan, kullahu dinan, sebagai agama. Wa ma bayyana an-nabiyyu li wafdi Abdul Qais. Dan penjelasan Nabi SAW kepada rombongan Abdul Qais minal iman, sebagaimana pula Rasulullah menjelaskan hal itu kepada rombongan Abdul Qais tentang perkara iman.
Wa qaulihi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Ini harus kita yakini dengan sebenar-benarnya bahwa agama selain Islam itu batil. Baik itu apakah itu agama Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha dan yang lainnya, itu semua adalah agama yang batil. Jangan kita meyakini mereka itu benar, beda jalan saja. Mereka dari jalan sisi sana, kita dari sisi ini. Semua mengarah kepada apa? Kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Kita harus percaya diri bahwa kitalah yang paling benar. Kitalah yang berada di atas kebenaran. Kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran itu apa? Satu. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi apabila ada seseorang yang ragu tentang agamanya ini, maka ditakutkan dia apa? Kufrun, keluar dari agama ini. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan hal ini dalam kitab Nawaqidul Islam. Harus percaya Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhoi. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barizan yauman linnas. Baris ini maksudnya adalah berhadapan atau menghadap para sahabat. Mubarozah itu duel atau tanding, saling berhadapan. Nah, ini baris. Nabi SAW barizan menghadap para sahabat pada suatu hari. Fa'atahu Jibril. Lalu Jibril mendatangi Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah ini tidak diperincikan tentang pakaiannya, tentang kondisi Jibril tak kala mendatangi Nabi SAW. Akan tetapi di hadis Umar bin Khattab itu dijelaskan. Hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawi. Faqala mal iman. Di sini yang pertama dia tanyakan adalah iman. Kalau di hadis Umar yang pertama dia tanyakan adalah Islam. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Di sini juga tidak disebutkan tentang al-yaumul akhir, perkara akhirat secara umum. Tapi yang disebutkan hanyalah al-ba'si. Kenapa hanya disebutkan al-ba'si di sini? Ada yang tahu jawabannya? Kok di hadis Umar disebutkan wa antu minabi bil yaumil akhir, antu minabil qadari yang kelima. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Di sini disebutkan hanya satu, yaitu al-ba'si, yaitu hari kebangkitan. Kira-kira apa jawabannya kalau sekiranya ditanyakan kok di sini disebutkan hanya al-ba'su, sementara di hadis yang lain disebutkan hari kiamat? Apa kira-kira jawabannya? Ya, Pak Imam. Ada yang tahu? Jadi orang-orang musyrik mereka mengingkari al-ba'su ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu di dalam surah An-Naba dan dalam surah An-Naziat. Mereka mengingkari apa? Anin naba'il azim, tentang khobar yang sangat agung, yaitu hari kebangkitan. Kemudian dilanjutkan lagi dalam surah An-Naziat tentang apa? Tentang pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan ini. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Lihat, orang-orang kafir itu mengingkari ya tentang apa? Tentang hari kebangkitan.
Kalau sekiranya hari kebangkitan sudah diingkari, maka setelah kebangkitan tersebut itu pun ikut diingkari. Apa setelah kebangkitan? Yaitu al-hasyru. Manusia digiring menuju padang mahsyar. Kemudian Allah turun, lantas diadakan pengadilan, kemudian minum haud, terus melewati titian Siratul Mustaqim, kemudian masuk surga atau masuk neraka. Nah, kalau yang awal saja sudah diingkari, maka yang setelahnya itu pun ikut ya diingkari. Kemudian Jibril bertanya lagi, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Al-Islamu, kata Rasulullah, an ta'budallaha wa la tusyriku bi syai'ah. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dalam hadis Umar, Rasulullah menjawab dengan syahadatain. An tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tuaddi zakah. Engkau menunaikan salat, menegakkan salat, menunaikan zakat yang wajib. Di sini diikat dengan apa? Al-mafruḍah. Menunjukkan di sana ada zakat yang tidak wajib. Wa tasuma Ramadan. Lihat di sini Rasulullah tidak menyertakan dengan kalimat al-hajj. Wa anta hujja in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berhaji jika engkau mampu. Pertanyaan berikutnya, kenapa haji tidak disebutkan di sini? Karena kemungkinan haji belum lagi disyariatkan ketika Jibril ini bertanya tentang Islam. Qala mal ihsan. Apa itu ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Ini adalah suatu hal yang berat. Untuk melatih ini, rajin-rajin sholat malam. Sholat di mana manusia tidak melihat. Sholat di mana manusia tertidur, tidak ada yang menyaksikan. Maka dengan latihan seperti ini, insya Allah kita menjadi muraqabah. Orang yang merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah ikhlas. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Tapi kalau dia ibadahnya hanya di depan orang saja, maka ini dia belum ihsan. Ditakutkan dia yura'unan nas, ingin dilihat oleh manusia. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak mampu melihatnya, karena memang manusia di dunia ini tidak satu pun yang pernah melihat Allah. Apakah itu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ataukah Nabi Muhammad? Tidak sanggup melihat melihatnya di dunia. Innaka lan taroni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa, sungguhnya engkau tidak mampu melihatku di dunia ini. Tapi nanti di akhirat barulah Allah Subhanahu wa taala membuka tabir sehingga ahlul jannah bisa menyaksikan keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala mata sa'atu. Jibril bertanya lagi, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Ada seorang Arab Badui bertanya, mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Kemudian jawaban Rasulullah, ma'adatta laha. Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat? Bukanlah hal yang terpenting itu engkau mengetahui waktu hari kiamat. Tapi yang terpenting adalah engkau menyiapkan jika hari kiamat itu datang. Makanya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tentang waktu hari kiamat ini. Tidak diberitahukan kepada nabi maupun rasul. Agar apa? Agar manusia itu isti'dadan kulla yaumin, agar dia bersiap-siap terus setiap hari melakukan amalan-amalan soleh. Kalau sekiranya sudah ditentukan bahwa hari kiamat itu 20.000 tahun lagi
maka kita akan berleha-leha, nanti aja, masih lama kok kiamatnya. Sebagaimana kita mungkin di masa muda kita, nanti aja ibadahnya, belum tua. Seakan-akan ibadah itu diwajibkan kepada orang-orang tua saja. Enggak. Jadi ketika datang kiamat, maka yang tersisa adalah syirarul khalqi, seburuk-buruk manusia, yang tidak ada lagi menegakkan salat, tidak ada lagi yang memandangkan azan, tidak ada lagi yang mengucapkan Allah, Allah, tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Semua adalah seburuk-buruk manusia. Jadi sebelum datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengutus angin, mengirim angin untuk apa? Mencabut setiap orang mukmin, mematikan orang-orang mukmin, sehingga yang tersisa adalah syirarul khalqi. Kemudian Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kamu dan saya sama-sama enggak paham, sama-sama enggak tahu tentang ini. Itu maksud apa? Maksud dari jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'ukhbiruka an asyratiha." Aku akan mengabarkan kepadamu tentang asyratiha, tentang tanda-tandanya atau alamat-alamatnya. Kan tetapi Rasulullah di sini menyebutkan asyratus sughra, yaitu tanda-tanda kiamat sughra, kecil. Idza waladatil amatu rabbaha, jika seorang budak perempuan melahirkan robnya, tuannya. Gimana gambarannya ini? Seorang budak perempuan dinikahi sama tuannya, kemudian tuannya itu meninggal dunia, maka anak tadi ini yang terlahir dari budak perempuan dia merdeka. Maka dia lagi menjadi apa? Menjadi budak. Dia lagi menjadi tuan untuk budak wanita tersebut. Wa idza tatawala ru'atul ibli al-buhmi fil bunyan. Apabila tukang gembala onta berlomba-lomba meninggikan bangunan. Coba lihat, kelihatan di Doha sana, di Qatar, itu dulunya mereka apa? Pengembala onta. Mereka sekarang apa? Tatawal, berlomba-lomba meninggikan bangunan pencakar langit. Nah, itu adalah ciri-ciri kiamat sughra. Ciri-ciri kiamat kubra itu belum kelihatan sekarang. Isa ibnu Maryam belum turun, Imam Mahdi belum keluar, Dajjal belum keluar, kemudian Ya'juj dan Ma'juj belum ada, matahari belum muncul dari timur, dari barat, belum tenggelam kemana? Ke timur, belum ada lagi. Kira-kira kita berleha-leha aja dulu ya. Kenapa? Karena belum ada tanda-tanda besarnya. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara, kata Rasulullah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Qiyamah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Jadi kalau sekiranya ada dukun apapun dia, apakah dia tidak pernah salah dalam menafsirkan hal yang gaib, dia pasti salah ketika apa? Berbicara tentang hari kiamat. 2012, bulan 12, tanggal 12, itu dari dukun mana itu? Dukun terkenal ya? Hah? Nah, pasti salahnya. Karena tidak seorang pun diberitahu tentang apa? Tentang ilmu hari kiamat. Summa adbaroh. Kemudian Jibril berpaling, faqala rudduhu. Cari dia. Falam yarau. Tetapi para sahabat tidak apa? Tidak melihatnya. Faqala hadza Jibrilu jaa yu'allimun nasa dinahum. Jibril mendatangi manusia, para sahabat, untuk mengajari agama mereka.
Jadi faedah dari hadis ini yang pertama bolehnya seseorang bertanya tentang suatu masalah yang dia sudah ketahui. Jibril di sini sudah mengetahui masalah tersebut yang ditanyakan. Tentang iman, Islam, dan ihsan, Jibril sudah mengetahuinya, tapi dia bertanya untuk apa? Mengajarkan kepada yang lain. Nah, baqiya kam minal waqt? Tinggal berapa lagi? Baqiya 5 daqaiq. Satu kejadian, cuma beda periwayatan. Ada yang lebih terperinci, ada pula yang enggak terlalu terperinci. Kalau Umar itu terperinci. Ini satu kejadian, sahabat ada, Abu Hurairah ada, Umar bin Khattab ada, dan sahabat-sahabat yang lainnya ada. Iya, nah, jadi dalam periwayatan hadis itu boleh riwayatu bil makna. Apalagi di sini sahabat ini sama-sama mengisahkan tentang peristiwa Jibril ini. Maka para sahabat meriwayatkan secara makna, tidak kontekstual, itu dibolehkan. Kenapa? Karena sahabat itu kulluhum udul. Adapun selain sahabat, ini tidak boleh. Harus lafaz yang sama yang dia terima dari sahabat. Karena boleh jadi salah dalam memberikan muradif. Na'am, naktafi bihadzal qadar, insyaallah nuwasilu fima ba'd. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.